Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-ghaniyyi 'anil syukri syakirin wal ghaniyyi 'anil hamdil hamidin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha kaya dari syukurnya kita yang bersyukur. Allah Zat yang maha kaya dari pujian hamba-hambanya yang memuji. Ghaniyun Hamid. Pagi hari ini kita silaturahim lagi dalam tadhkirah mengawali aktivitas kita yang sebentar lagi akan kita geluti sesuai profesi masing-masing. Pemirsa sekalian, Al-Quranul Karim sebagai kalamullah itu memberikan kesempatan kepada kita untuk setelah membacanya memahami isi dan isyarat Al-Quran itu. Maka apa yang disebut oleh Al-Quran itu mestinya menjadi panduan kita mencermatinya. Terkait dengan silaturahim kita atau tadhkirah kita pagi hari ini, saya mengantarkan satu kisah dalam Al-Quran yang menarik untuk kita coba komparasikan atau mengukur kehidupan bersama kita hari ini. Kalau Al-Quran itu menyebut satu nama saja, maka itu dipastikan betapa pentingnya ini ditahu apa perilaku nama ini. Salah satunya karena singkat waktu kita adalah Al-Quran itu jelas-jelas menyebutkan satu nama yang bukan Nabi, justru lawan dari Nabi, tapi keluarga Nabi. Apa itu? Dalam surah Al-Quran itu ada kita sebut Qarun. Siapa itu Qarun? Sehingga kita anggap tema pagi hari ini Qarun dan kesombongan lah ya. Karena dampaknya dari situ. Siapa itu Qarun? Kita sebut dulu. Qarun adalah sepupu dari Nabi Musa. Satu. Dia adalah pembaca, jadi dia punya ilmu. Dia adalah pembaca kitab Taurat, wahyu Allah. Ini yang terbaik dalam hal membaca ya. Jadi dengan bacaannya dia menarik. Dengan posisi ini, dia keluarga Nabi Musa, dia mudah diterima karena memang punya kemampuan baca kitab. Mengakibatkan mudah melakukan niat-niatnya termasuk bisnisnya. Saya tambahkan sedikit pemirsa sekalian untuk menegaskan bahwa betul keluarga Nabi ini Qarun. Qarun itu anak dari Yasar bin Qahid. Qahid ini anak keturunan cucu dari Nabi Yakub. Bapak Musa namanya Imran itu juga dari jalur Qahid ini. Ini untuk menegaskan bahwa posisi atau perkawinan kuasa, nama baik, keturunan baik-baik itu melahirkan hal yang kadangkala yang melebihi dari fitrah manusia. Kita harus gambarkan. Di zaman Nabi Musa ini, itu pemerintah pusatnya adalah Fir'aun. Apa yang diberantas Fir'aun? Bukan korupsi, bukan kezaliman. Justru yang diberantas oleh Fir'aun sebagai penguasa adalah kalau ada yang dikhawatirkan mengganggu kekuasaannya. Sementara pengusaha,
ia melakukan ada arogansi, monopoli, dibiarkan. Boleh jadi juga Nabi Musa ini karena Qarun ini boleh jadi dia bawa nama-nama Nabi Musa. Kan dia bersepupu. Nabi Musa dan Harun sendiri. Dari Qarun ini pemirsa sekalian, kita mau tambahkan dia menjadi muda, punya bisnis, sukses, sehingga kekayaannya itu la tanu'u bil usbatil quwwah. Akibat proses tadi, relasinya dengan kuasa, relasinya dengan nabi, keterampilannya juga dengan ilmunya dia, memudahkan bisnisnya, tapi dari sini ujian sesungguhnya bagi dia. Ini yang mungkin kita jadikan perbandingan atau pelajaran hari ini. Dari ilmunya dia, Qarun. Dari relasinya dengan kuasa, dengan nama baik keluarga, menyebabkan dia sangat mudah sukses. Tapi pada akhirnya dia merasa kekayaannya yang begitu cepat. Karena bukan dari orang kaya, bukan kakek moyangnya yang kaya. Ini kita sebut sedikit. Dia sesungguhnya pernah sulit, pengembala bapaknya, rakyat biasa, minta doa kepada Nabi Musa. Didoakan oleh Nabi Musa dengan banyak janjinya, bahwa dia tidak akan angkuh, dia tidak akan sombong, tidak akan zalim, dan menunaikan haknya sebagai orang yang dititipi kekayaan oleh Allah. Tapi pada akhirnya pemirsa sekalian, manusia Qarun ini, dia lupa, sehingga ia merasa bahwa apa yang saya dapatkan ini, ilmun indi, kekayaan saya ini, yang kuncinya saja dibawa oleh orang yang kuat. Tafsir kuwah itu antara 10 sampai 40 orang yang kuat yang membawa kunci-kunci hartanya. Lewat kekayaan inilah dia pamerkan, terbuka dia sampaikan bahwa ini karena ilmu saya, kehebatan saya, oleh Qarun itu. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi memang relasi kuasa, bisnis dan citra itu sungguh-sungguh menjadi ujian bagi manusia, lalu diabadikan oleh Allah untuk jadi pelajaran bagi kita sekalian umat terkini, apa yang digambarkan oleh surat Al-Qasas mulai 76 sampai 80 lebih. Begitu panjang diuraikan kisah Qarun ini. Nah, agar menjadi pelajaran bagi kita, saya baca sedikit ayatnya pemirsa sekalian. Qarun sempat berkata begini, qala innama utituhu ala ilmin indi. Wahai kawan-kawan, Qarun yang berkata begini, ini harta, ini gudang saya karena ilmuku. Ini jelas, ilmin indi. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhum quwwah wa aktsaru jam'a. Qarun begitu terbuai dengan kekayaannya yang mendadak itu. Anak muda biasa bilang OKB, orang kaya baru. Kayaknya belum siap jadi kaya. Sehingga dia lupa bahwa sesungguhnya sebelum Qarun itu sudah banyak orang kaya, bahkan banyak orang yang lebih kuat, tapi dia sudah tidak peduli. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Sampai begitu pelanggarannya, keangkuhannya, flexingnya, dia pamer hartanya. Kalau bahasa kekiniannya, begitu arogannya, dientengkan pajak. Selain karena tadi saya katakan relasinya dengan Fir'aun begitu bagus,
didiamkan. Kalau ada petugas pajak yang mau datang ke Qarun, dia ketawa-ketawa saja. Dia pamer harta, pemerintahannya Fir'aun juga ikut-ikut. Ada aja yang mau dipakaikan, dikasih modal oleh Qarun. Jadi kalau ada orang pajak mau datang, ketawa saja itu Qarun. Apa dia bilang? Hai, gitu. Selesai itu tulisannya sebentar pemeriksaan. Kira-kira begitu. Ini Al-Quran yang saya tafsirkan ini ya. Jadi akibat itu wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Orang memahami frustasi masyarakat. Jangan tanyakan pelanggarannya si Qarun itu. Maklum. Seantero dunia tahu, karena kekayaannya tidak bisa terbungkam semua kuasa Qarun itu. Jadi, tapi ada orang di tengah frustasinya orang melihat tidak berimbangnya kekayaan, apalagi dipamer, menjadi terbelah masyarakat. Ada yang diam saja, menerima dirinya miskin terzolimi oleh monopoli. Tapi ada orang yang tidak membiarkan dirinya, dia mewakafkan dirinya menegur Qarun. Dan dia sampaikan secara gentle, mengakibatkan dia terpinggirkan. Dia ketawai. Pada sisi lain, masyarakat ada yang mengimpikan, mendambakan, ya Allah. Bukan ya Allah, saya juga mau seperti Qarun itu, betapa nikmatnya. Ternyata kita diperiksa kalau melanggar, kalau kita selesaikan dengan kekayaan. Saya menggambarkan eranya Qarun ini ya. Ada. Jadi sebagian masyarakat betapa mau. Tapi pemirsa sekalian, Allah buktikan betapa terbatasnya manusia. Dalam ayat selanjutnya dijelaskan bahwa Qarun hanya dengan satu kali bunyi suara keras menyebabkan gudangnya lah kalau kita istilahkan. Bisnisnya lah yang kita katakan, itu tenggelam. Qarun karena begitu cinta kepada hartanya yang ia puja tadi, kita persingkat pemirsa sekalian ya. Dia tidak tinggalkan itu gudangnya. Dia yang jaga, mengakibatkan dia juga ikut tenggelam. Ini yang mungkin menarik. Kalau dikaji dan diteliti, mungkin sudah ada ilmuwan-ilmuwan yang meneliti di mana persisnya lokasi Qarun itu ditenggelamkan di Mesir sana. Saya kira sudah ada karena kelihatannya sejarah-sejarah itu sudah ditafsirkan dan dikaji secara baik. Nah, pemirsa sekalian, yang menarik untuk kita sampaikan di sini adalah ada orang yang mewakafkan dirinya rela untuk tidak populer, untuk dicampakkan oleh Qarun beserta relasi-relasinya. Apa dia berkata? Innahu qaumul la yafrahun. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Innallaha la yuhibbul farihin. Ini berguna ini kalau relasi kuasa yang bicara begini kepada orang yang suka pamer kekayaan, entah halal, entah tidak. Kira-kira gitu. Dia tampil, dia berkata, ya pengamat lah kira-kira kalau hari ini ya. Bolehlah kita anukan begitu. Jangan terlalu gembira begitu. Allah itu tidak suka. Ini kan bukan hanya gembira, memang dia tampilkan, dia sampaikan dan menertawai. Bukan rakyat yang dia ketawai, petugas. Itu Qarun. Petugas. Saya ketawa ini pemirsa sekalian karena betapa arogansinya itu. Innahu la yuhibbul farihin. Allah tidak menyukai. Dan kalau Allah tidak menyukai kan artinya tidak membiarkan kesombongan yang terlalu begitu pemirsa sekalian. Saya baca ayatnya, cara Allah memberikan pelajaran kepada kita. Karena kita angkat karung hari ini untuk boleh zaman kita ada kecenderungan, ada yang tren misalnya, yang melanggar tidak tertahan, terbiarkan kalau ada yang biarkan. Allah katakan begini dalam surah Qasas itu.
Fakhasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'ati yansurunahu. Pada saat ditenggelamkan oleh gempa, maka tidak ada yang mampu menolongnya. Tidak ada. Wa asbaha alladhi tamannau makanahu bil amsi. Orang-orang yang kemarin mau menempuh cara yang sama dengan Qarun. Oh, Qarun naik kan diamankan regulasi. Petugasnya yang diamankan. Saya juga mau begitu. Mulai dari yang kecil deh. Bahasa kasarnya mungkin mau ikut-ikut nyogo, kira-kira gitulah. Menjadi kembali berkata, wa asbahal ladzi tamannau makanahu bil amsi. Orang-orang yang menginginkan posisinya Qarun kemarin-kemarin, mendambakan. Bukan yang frustasi mi. Wa ka'annahu wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha. Ternyata memang Allah yang memberikan rezeki yang baik itu kepada yang dikehendaki, juga mengambilnya kepada yang tidak dikehendaki lagi. Orang kembali sadar. Cuma kita mau menyampaikan pagi hari ini agar dari sekarang kita waspada, saling mengingatkan kalau ada yang pada posisi ini. Kekayaannya membuat dia arogan, membuat dia menertawai relasinya, membuat dia merasa sangat aman. Bagaimana tidak aman, rumah sakit dia semua bisa, biayanya dia yang selesaikan. Laula an mannallahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Jadi ini fakta dalam Al-Quran, posisi kejayaan Qarun tidak hanya karena kehebatan dia secara pribadi, tapi memang relasi yang begitu terkapitalisasi secara menguntungkan lah. Tapi faktanya tidak langgeng. Kalau kita ingat di zaman Musa, karena Musa itu juga banyak peristiwa besar diantaranya. Dua-duanya ditenggelamkan. Ada yang sombong dengan kekayaannya, flexing-flexingnya disebarkan begitu ke umat, tidak tertahan, Qarun tenggelam. Yang arogan dengan kekuasaannya, Fir'aun, itu juga terjadi di zaman Nabi Musa. Nah, bagi kita mentadkirahkan ini agar menahan diri, bersyukur secara proporsional kepada Allah kalau ada rezeki yang dianugerahkan kepada kita. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai umat beragama, kita senantiasa bersyukur menjadikan ajaran agama kita itu sebagai panduan. Kita yang Islam, pagi hari ini kita mencoba membuka secara sederhana kisah Qarun yang dengan doanya awalnya, keterampilannya baca firman Tuhannya, itu menyebabkan dia mudah berusaha, tapi menjadi tidak mensyukuri, bahkan dia lupa segala yang memberikan peringatan kepada dia. Agama mengingatkan kita posisi ini. Untuk itu pemirsa sekalian, tentu kita harus memaksimalkan potensi. Bekerja keras karena itu ibadah. Akan ada di antara kita yang Allah kabulkan doa-doanya, dimudahkan usahanya. Kita ingatkan, ada hadis Nabi begini, malam yashkur ala na'mai. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat-nikmatku. Karena begini pemirsa, kadangkala ujian ke kita itu
Karena kesibukan, kesuksesan kita itu lupa bersyukur kepada Allah. Nikmat makin bertambah. Lupa kita bersyukur kehadiratnya. Malam yashkur ala na'mai. Walam yasbir ala balai. Ini yang kena Qarun ini. Lalu tidak sabar kalau ada ujian-ujian. Bagi orang kaya itu, bagi orang sukses itu adalah ujian pertamanya adalah kesabaran mengikuti aturan, anjuran, norma. Itu ujian harta di situ itu. Kalau kita kembangkan sejarah di zaman Nabi, yang mirip dengan Qarun itu ada juga Tha'labah. Pertama, tidak sabar mengikuti aturan, tidak berzakat. Qarun persis seperti itu. Tapi sebenarnya dia berkorban banyak. Tapi bukan mengikuti anjuran agama, sabar mengikuti bahwa ada namanya persen zakat. Apa yang ia lakukan? Dia menyogok. Dia nyogok karena memang dia tertutup. Itu ujian kalau harta ini. Nah, ini yang perlu kita ingatkan, walam yasbir ala balai. Tidak sabar, sekali lagi karena konteksnya kita Qarun pagi hari ini, tidak sabar mengikuti aturan itu. Bahkan kita harus angkat ini. Lebih banyak itu pengorbanannya. Menyogok kiri kanan, cogok ini, dibanding kalau mengikuti presentasian dari agama. Pasti begitu tuh. Maka kalau ada orang begini diuji oleh aturan, berzakat lah misalnya, berinfak. Yang kedua, jangan kampanye lah itu dengan kekayaan, janganlah. Tiru itu orang-orang yang kalau kita ketemu, kita sering malu. Tiru ini. Kita dalam sebuah forum, bajunya sederhana. Lebih mengkilap yang lain. Boleh jadi ownernya perusahaan itu, direkturnya, lebih bagus bajunya daripada dia. Kan fenomena hari ini. Ini kaitannya dengan penampilan ini. Sederhana lah. Kira-kira gitu. Nah, saya kembali. Walam yasbir ala balai. Kalau ini sudah kita tidak syukur secara benar. Dan tidak sabar dengan aturan-aturan yang ada, cobaan-cobaan yang ada. Apa kata Allah dalam hadis kursi ini? Falyakhruj min tahti samai. Dua kunci ini. Tidak syukur kepada Allah dan tidak sabar dengan aturan Allah. Maka Allah dalam hadis ini keluar dari bawah kolom langitku. Dan keluar dari atas bumiku. Ini peringatan Allah yang sebenarnya masih sangat aktual. Maksud saya aktual, kita belum terlambat kalau ini kita terapkan. Karena kadangkala memang anak-anak itu kan punya istilah OKB. Kenapa ada OKB itu? Kadang perilaku orang yang baru dikasih rezeki oleh Allah itu banyak sekali ganjil-ganjilnya. Pamernya lebih banyak. Tidak sadar bahwa dia ditertawai oleh yang lebih mampu dari situ. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, peringatan dalam surah tentang Qarun ini, itu mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Tetap mendoakan niat-niat kita. Bagi yang punya bisnis silahkan, usaha, raih kesuksesan dan kekayaan itu, tapi agama punya penawar. Hati-hati, jangan menjadi pamer yang memang menjadi tertanam dalam hati bahwa kekayaan itu ilmu indi. Kalau bahasa Qarun, ini saya dapatkan semata-mata karena kemampuan saya. Kita tidak dalam posisi sedang
iri kepada orang yang punya kemampuan seperti itu, tapi kita sedang mengingatkan karena ini tetap menjadi kemaslahatan bersama. Kalau orang kaya kita, orang sukses kita tetap ada tawaduknya, menjadi peringatan dari cerita Qarun itu. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya kalau sudah mulai ada dalam hati terlalu mau pamer, satu. Yang kedua mau merendahkan, bahkan meringan-ringankan aturan, mulailah sadari, istighfarlah. Oh, ini ada tanda-tanda awal, tidak boleh larut di dalamnya. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kaya, merestui bisnis dan usaha kita, profesi kita masing-masing, sehingga menjadi orang yang sejahtera, menjadi orang yang mampu, tapi tetap dalam koridor yang mensyukuri nikmatnya dan sabar atas aturan-aturannya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.